Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku demik nyar. Aku nyileh aja aku. Raleh bengok-bengok ya, raleh bengok-bengok. Ngopo ya Rene Mbak Kontrik? Biasaan. Biasalah, refreshing. Cuma ya, ada masalah. Moga. Kenapa kamu tadi SMS ngomong jadi Mbak Yunis, denda 10.000 itu nyata loh. Iya, karena ada lagi yang nyari aku masalah yang denda 10.000 itu lagi. Jadi sebenarnya denda 10.000 ini udah beberapa kali ya orang nyari saya, dan kebetulan saya nggak mau membahas atau bereaksi apapun ya kan, karena Suaramu cilik men kayak megagana sih. Gini loh, saya bukan nggak mau membahas atau menyuarakan. Kemarin ada menyuarakan dong Mbak, begini ya teman-teman, bukan masalah menyuarakan atau tidaknya. Pada dasarnya untuk peraturan-peraturannya, setiap kali teman-teman masuk atau setiap kali teman-teman sudah masuk Hong Kong di karantina itu memang ada. Memang dulu ada berbahasa Indonesia, saya nggak tahu yang sekarang ya. Setelah kemudian diubah itu saya nggak tahu. Nah, terus apakah itu ada kaitannya dengan agen? Ini yang pasti ada kaitannya dengan agen kalau yang dari Indonesia, kecuali kalau yang cuti ya. Jadi di sini kan karena yang masuk ke saya ada yang masih potongan, bahkan ada yang nangis-nangis ya kan. Terus kemarin juga tak minta negosiasi sama majikan, dan majikan tak suruh untuk, maksudnya saran-saran itu ya berbagai saran ya. Terus ada juga yang langsung dinaikin petugas CSP ya kan. Terus sudah dapat harus langsung membayar denda. Nah jadi ini berbagai kasus. Terus mereka pun juga memberitahukan bahwa lho Mbak, lah temanku juga, kita satu agen, kita satu hotel, tapi kenapa mereka juga nggak melakukan, kenapa mereka juga nggak kena. Nah ini kan saya juga nggak bisa dong memberikan asumsi bahwa oh ya besar kemungkinan begini begitu, kan saya nggak tahu. Tapi anak sampean ada nggak Mbak kejadian seperti ini? Nek anakku pribadi, aku bisa liatin kamu SMS ya. Jadi anakku itu dari Indonesia, aku langsung pantau sendiri sampai di bandara itu aku tetap mantau Mbak Kontring. Jadi kenapa sih? Kalau aku pribadi tuh nggak akan lepas anak-anakku. Oke, nah sekarang aku tanya dulu ini ya. Aku mau tanya soalnya, ini mau kan, ini masih fresh ya, masih fresh WA-ne di saya. Jadi apa namanya? Terus majikannya kan semalam itu kan soalnya dia juga ada Cedan di awam suaraku Dito mau kok dhisik tak golekane. WA-ne jan sangat fresh. Nah, ini dia kan. Tadi pagi aku WA agensiku, aku coba memastikan bahwa agensiku nanti akan bayar dendaku. Ya nggak mungkin lah agen bayar. Jawaban agensiku nggak mungkin disuruh bayar sama pemerintah. Benar. Lalu aku tanya kenapa nggak jadi bayar. Sudah ada email balasan dari pemerintah bahwa saya free dari penalti. Nah, karena sebelumnya dia itu mengirimkan surat kepada pemerintah untuk banding gitu loh. Jadi dia sudah dapat denda nih ya, dikarenakan abai tes. Terus sebenarnya ini udah yang dulu, yang kemarin itu kan tengah malam udah ada kasus yang sama ya. Nah ini kan, penalti ya kan. Jadi dia udah langsung bayar nih. Terus dia mengirimkan surat banding, dalam artian majikan juga memberikan penjelasan ya kan. Nah kenapa majikannya kenapa katanya? Di situ kan bahwa boleh tidak untuk tidak membayar karena memang tidak tahu seperti itu kan. Nah memang dibolehkan, tetapi kan sejauh ini kan case dari kemarin iya dilihat case per case, tetapi bukan berarti tidak membayar. Jadi dalam artian tetap dibayar dulu baru banding. Masalah nanti pertimbangannya pemerintah memberikan keringanan atau tidak, atau mungkin uangnya nanti doifan. Tapi dia sudah bayar kan, dulu. Yang ini saya kurang tahu, tapi majikannya tetap suruh bayar. Bukan, tapi kayaknya itu yang dikatakan adalah dapat surat itu majikannya banding, tapi agennya bilang nggak usah bayar karena sudah email, padahal tidak loh. Bukan begini loh. Dia kan makanya kan dia bertanya apakah saya sudah mendapat balasan, karena kan dia meminta agen juga toh untuk mengurusin apakah saya sudah mendapatkan balasan dari pemerintah bahwa saya tidak harus membayar. Nah karena tadi dia telepon aku tak telepon lah, maksudnya bukan dia telepon, kan dia WA. Terus aku udah tahu karena kasus ini udah ada sebelumnya kan. Nah terus dia tak telepon, Mbak sudah dibayar belum? Itu malah pertanyaan pertama yang aku tanyakan. Karena kalau sudah langsung mendapatkan tiket, artinya kamu tetap harus membayar. Betul. Jadi dibayar dulu. Kalau tidak dibayar, itu penalti akan naik. Betul. Menjadi 20.000 dan akan kamu dipenjara penjara 6 bulan. Benar kan? Karena jadi melanggar peraturan. Ya karena justru kamu mengabaikan juga dari warning yang pertama. Nah, terus
Jadi saya harus membayar Mbak Kontring. Tetap dibayar dulu, bandingnya silakan banding. Masalah diterima atau tidak bandingmu itu belakangan, seperti itu loh. Gini Mbak Kontring, yang saya merasa aneh, saya kurang tahu ya, karena memang kalau dipikir anaknya Bandung terbangnya banyak kan, bukan cuma 1-2. Karena kan kenapa aku nyari sampean? Karena sampean kan ini kan agen, otomatis ya saya sadar sih ya, tidak semua staf agen mau memfollow up per case atau satu per satu, tetapi kan minimal sampean bisa lah berbagi sharing ini, jadi biar teman-teman itu ndak salah paham. Kalau saya nggak mau menjelaskan terlalu panjang lebar, karena peraturan ya peraturan, bayar ya Ini bayar. sebenarnya ini video ini sebenarnya kita tujukan bukan yang buat yang di Hong Kong ini yang kita tujukan buat yang ada di Indonesia, Iya. yang mau terbang. Yang mau terbang malahan. Jadi lebih baik kontak kayak anak buahku sini Mbak Tren, tak jelasin sini ya. Jadi di setiap saat aku pasti akan update dia, aku tanyakan, Dok, di hotel dikasih sesuatu nggak? Dok, di hotel ada sesuatu nggak? Jadi ini sampai apa itu? Kan tesnya itu sekarang kan tes sendiri toh, itu kurang. Paham nggak? Iya, Lah nggak ini, boleh, ini, Ma. ini. Jadi perharinya kayak gini. Oke. Oh. Jadi di hotel dikasih seperti ini. Dan kebetulan satu tes swabnya itu rusak. Nah ini tes swabnya. Satu itu rusak. Makanya dia diambilin lagi. Jadi sekali lagi, ini anakku dari bandara gini Mbak Kontring. Jadi saya rasa kalau agent-agent itu ngikutin ya, tapi saya tidak tahu ya stafnya mau ngikutin nggak. Ini kan pagi-pagi sekali, tau kan tidak semua agent akan ngikutin. Ini jam 6 pagi dia baru turun. Jadi di mana Dok Jadi sekarang? sudah sampai turun di bandara itu udah kontak sampai langsung. Iya. Nah ini kan berarti harus ada benar-benar kontak personnya dan memang harus diikuti dari awal. Harus cooperation. Harus cooperate. Jadi ya. bukan cuman anaknya aja, agentnya juga. Terus ini mau saya tanya Mbak, ini register name-nya under whose name? Maksudnya? Anaknya sendiri? Anaknya sendiri. Ha. Oke. Berarti benar karena register under anaknya ya. Berarti terus itu nomor HP yang dikasih kan nomor HP siapa? Nomor HP kantor? Kantor ya Ha. berarti. Oh, nah, ini dia. Jadi kan Aku? kalau nomor HP kantor berarti ya memang harusnya kantornya berani Saya, harus kan? follow up dong. Saya, ini kelihatan dari semua data anaknya pasti nanyain nomor HP siapa yang diberikan? Ya nomor saya. Jadi kalau ada apa-apa di anaknya gimana-gimana itu pasti saya. Jadi kan kontak personnya ada ya? Iya. Jadi waktu datang itu ditanyain. Kalau nggak salah dari sini. Ini suratnya hotel Mbak Kontrak. Jadi Iya, di ini hotel saya tahu. masuk. Di hotel masuk terus mereka kan nanyain nomor yang bisa dihubungin yang di Hong Kong, nomor saya. Begitu juga di imigrasi, kalau anak ini nggak bisa masuk, kalau ini paspornya bermasalah atau visanya bermasalah, imigrasi itu telepon saya. Jadi sekali lagi sebelum masuk ke Hong Kong, dari mbak-mbaknya yang dari Indonesia itu harus punya nomornya staf di Hong Kong. Minimal. Dan harusnya stafnya juga harus standby dong. Ya masalahnya kan Masalahnya- mereka datang kan nggak bisa kita kerja 24 jam juga Mbak Kontring. Jadi saya tidak menyalahkan stafnya juga. Iya, tapi maksudnya kalau memang kan begini Mbak, ya misal kan otomatis antara pihak PT ya ini kan karena penerbangan dari pihak PT kan, PT dengan kontak personnya di sini kan harusnya sudah ada kooperatif seperti itu, pemberitahuan di awal. Gini Mbak Kontring, untuk agen-agen besar, nah ini saya sebenarnya klarifikasi untuk agen-agen besar ya. Kalau agen besar itu kan stafnya bagian penanganannya siapa, terus kalau bagian jiwan siapa, bagian mongkok siapa, kos WB siapa, dan anaknya kan tidak tahu dia sendiri bagian mana. Oh ya itu dia. Betul nggak? Jadi sebenarnya nggak salah di anaknya, nggak salah di PT-nya juga nggak salah di agennya. Komunikasi aja berarti, Karena kan misinformasi terlalu sama besar. miskomunikasi. Yang bermasalah itu tadi. kebanyakan yang agen besar kan? Ya Karena saya nggak tahu sih, karena bukan, itu kan saya agen besar nggak sama agen menyebutkan kecil. agennya Bukan, sih. Ya. Agen besar sama agen kecil, kalau nggak follow up ya seperti itu. Masalahnya kan memang sekali lagi aku ngurusin anak satu ribet Mbak Kontring. Sementara kita terbang ada 10, 15, 20 Iya, anak. makanya kan dalam satu kalau bisa itu kan dibikinkan grup sih, tapi ya hulan loh. Masalahnya staff endi sing ate bengi-bengi ngangkat telepon. Om Cia, aku saiki pun juga suka ngangkat telepon. Aku masih ngangkat telepon Mbak, cuman masih numpuk. Ya, saya sudah mulai mengurangi ya, karena ya sudah seperti yang disampaikan Pak Bos, mengurangi untuk teleponan, jadi ya Habis renew jadi nggak mau saya nggak mau ruwet. udah nggak mau ruwet ya. Jadi daripada tiap hari ruwet cuman gara-gara HP saya berdering, ya mendingan saya ngalah. Oke, jadi Slowing down lah. maksudnya adalah tentang denda 10.000 itu sebenarnya
miscommunication aja. Iya, Karena sebenarnya peraturan miskomunikasi. tetap ada, jadi kita harus ngikutin peraturan. Kalau kita nggak Iya, ngikutin benar. peraturan Meskipun nggak bisa. peraturannya berubah-ubah ya, tapi teman-teman juga harus membaca suratnya karena kayaknya ada di suratnya juga seperti itu. Iya ya, makanya dari punyanya Lesi ini kamu jelas banget. Dan aku sebentar lagi ada penerbangan tanggal 20 lebih ini juga ada penerbangan gitu loh. Jadi sekali lagi ini anak Filipin. Aku sendiri Filipin belum ada pengalaman ya. Filipin aku pribadi belum ada pengalaman. Jadi aku akan lihat sebentar ya. Sebentar. Kapan nih terbangnya? Tanggal 25, tanggal 25. Jadi ini sudah saya update, anaknya juga sudah saya update. Jadi anak Filipin, anak Indonesia tetap koneknya sama saya langsung kalau daerah Jingwan. Dan kebetulan kan sebenarnya Bandung besar juga loh Mbak Kontring. Aku sih kurang tahu ya, kalau sebenarnya masalah soalnya kan saya kan gini ya, masalah agen-agen ini kan I don't really care. Jadi maksudnya kan agennya Wah loro hati ya, gak peduli Mbak Ejen ya Mbak. ya karena memang maksud saya begini. Oh piye. Agen itu kan kalian kan berbisnis dan kalian mediator. Tugas kalian apa kan sudah selesai. Bagi saya kan mau agenmu besar kecil yang bener pasti kan? Sebenarnya yang pasti adalah kamu Bertanggung tidak jawab. menahan dokumen dan kamu tidak overcharging, kamu mengerjakan tugasmu kamu ya isi aja. Yang penting tanggung jawabnya itu yang Nah, penting. jadi kan Ya, yang betul. utama kan ke situ. Kalau apa namanya agennya bagaimana kan masalahnya bukan di agennya, masalahnya kan stafnya mau kerja apa tidak itu aja. Iya, gajiku gak diunggah-unggah nih poten Melayu ya. Bercanda Bu, jangan dimarahin Bu. Karo Melayu nyandi. Ya, nggak ada agent yang bisa menerima saya dan tidak ada agent yang mau menerima Apa saya. gajiku ditambahi kok, coy. Renew 3 tambahi. Kalah. Apa aku ya melok nesu misan terus aku di renew bebok aku no? Apa perlu aku di renew no? Gajiku udah ditambahi, coy. Ya Dian memang sih toh ya. Oke. Jadi itu aja dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu. Bye bye. Bye.